Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi program pendidikan profesi guru batch pertama tahun 2024. Perkenalkan, saya Wilfridus Leki, mahasiswa pada STK Santo Yakobus Merauke. Saya sudah 9 tahun mengabdi di SDN Sekutren yang letaknya di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 6 dengan tema Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat. Proses pembelajaran dalam kelas kali ini saya akan menggunakan model PJBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan karena kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Salah satu orang pimpin kita dalam doa. Oke. Mencari 1, mencari 5, 1, 2, 3. Siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica yang sudah pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu toh? Tahu. Usahakan sesuai dengan musik ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, bernada pulang-pulang, berkunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih karena kalian sudah bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu merupakan ungkapan semangat nasionalisme kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian semua. Coba tengok kiri dan kanan, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapakah dia? Mariano Santos. Julio Carlos dan Mariano Santos. kira-kira apa alasan mereka tidak hadir hari ini? Ada alasan, ada informasi? Iya. Berarti tanpa keterangan ya? Ya. Nanti baru Pak Guru cek kenapa mereka tidak hadir hari ini. Yang lain hadir semua toh? Ya. Oke. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat dan fokus, alangkah baiknya kita melakukan meditasi secara mendalam. Boleh? Boleh.
Di sini Pak mau kalian berkonsentrasi. Pak ingin melatih konsentrasi kalian sehingga dalam pembelajaran nanti kalian lebih terfokus, lebih konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, duduk yang tenang, ikuti apa yang Pak perintahkan. Anak-anak, dengarkanlah musik yang ada di kelas kalian. Resapi, cermati musik yang kalian dengarkan. Bayangkan sesuatu yang indah yang kalian alami. Suara musik yang kalian dengar, resapi. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, tepuk cinta. Oke, baik anak-anak. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke. Siapa yang tahu pertama itu apa? Kita harus sebelum bicara kita mengacungkan jari. Kemudian kita harus hormati guru atau teman yang lagi berbicara. Oke. Terima kasih karena kalian masih mengingat kesepakatan kelas kita yang telah kita buat pada pembelajaran kita yang lalu. Sekarang Pak ingin mengetahui apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Nabi Elia. Nabi Elia mengajak umat Allah untuk berdoa. Hari ini kita akan melihat secara khusus tentang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu dia menubuatkan tentang kedatangan juru selamat. Kira-kira kalian pernah mendengar nama Nabi Yesaya? Pernah. Siapa yang tahu di mana dengarnya? Di Alkitab. Oke, di kitab suci. Kemudian di mana lagi? Di Gereja. Saat bacaan ya? Ya. Saat khotbah. Kira-kira siapa Nabi Yesaya itu? Kira-kira siapa dia? Kalau kalian pernah mendengarnya. Siapa? Coba Saskia. Nabi Yesaya adalah salah satu nabi besar dalam perjanjian lama yang diberikan tugas oleh Allah. Oke, jadi Nabi Yesaya itu salah satu nabi besar yang ada dalam perjanjian lama. Sebentar kita akan bersama-sama melihat dia lebih mendalam. Bisa dipahami ini? Bisa? Bisa. Oke. Untuk itu kita akan bersama melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu kita bersama-sama di sini pada akhir pembelajaran ini anak-anak diminta untuk mampu memahami dan menjelaskan secara detail kisah jatuh bangun bangsa Israel di bawah bimbingan Nabi Yesaya yang menubuatkan kedatangan juru selamat dengan meneliti dan menganalisis sumber-sumber kitab suci serta literatur berkait. Kemudian yang keempat itu kalian diminta untuk mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam mempresentasikan hasil proyek yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang pesan moral dan spiritual dari kisah Nabi Yesaya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dalam pembelajaran ini, pada akhir pembelajaran ini, kiranya tujuan pembelajaran dari 4 tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Bisa? Bisa. Bisa. Di sini pada sebuah video
Paminta kalian amati dengan baik supaya sebenarnya kerja proyek nanti kalian bisa menjadikan ini sebagai referensi. Ini adalah Yesaya. Suatu hari, Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan. Yesaya melihat Tuhan di atas tahta bait suci. Jubahnya panjang memenuhi bait suci. Di sampingnya berdirilah para serafim. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Tetapi seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai tanda dosanya telah diampuni. Kemudian Tuhan bertanya, siapakah yang mau menjadi utusan Tuhan? Yesaya mengajukan dirinya untuk diutus, dan sejak saat itu Yesaya menjadi nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Tadi kalian sudah menonton video? Sudah. Tentang apa video tadi? Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu adalah nabi besar dalam perjanjian lama. Dia diberi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada siapa? Bangsa Israel. Jadi ada satu nubuat yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel tentang apa? Kedatangan. Oke, karena kalian tadi sudah menyimak video, sudah membaca di materi ajar kalian ini. Di sini Pak minta kalian untuk buat satu proyek yaitu drama. Sudah pernah buat toh? Sudah. Kali ini kita akan buat lagi drama tentang dari panggilan Nabi Yesaya sampai bagaimana Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Juru Selamat. Oke, di sini Pak minta kalian bentuk kelompok, 2 kelompok. Bisa? Nanti satunya tentang kelompok panggilan Yesaya, satunya tentang kelompok yang akan membuat drama tentang nubuat Islam. Bisa? Bisa? Oke. Dari kelompok 1 mau kasih kalian kasih nama kelompok apa? Kelompok Nabi siapa? Nabi Elia. Kelompok 2? Kelompok apa? Nabi Amos. Jadi kelompok 1 Nabi Elia, kelompok 2 Nabi Amos. Oke, kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Ini kelompok Nabi Elia. Di sana kelompok Nabi Amos. Kelompok Nabi Amos. Jadi kelompok Nabi Elia dan kelompok Nabi Amos. Oke. Di sini kalian diminta untuk membuat drama tentang panggilan Nabi Yesaya. Bisa toh? Oke, ini ada kertas di sini, silakan ditulis di sini. Kerja harus dalam bentuk kelompok. Jadi langkah-langkah kerjanya yang pertama kalian tentukan siapa yang jadi narator, ya toh? Kemudian siapa yang mau tulis naskah. Oke. Kemudian siapa yang mau cari sumbernya di kitab suci. Oke, ini kelompok apa? Nabi Amos. Nabi Amos. Oke, kalian diminta untuk membuat drama tentang nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan Juru Selamat. Di sini ada kertasnya. Jadi langkah kerjanya sama seperti yang dibuat oleh Nabi Elia di sebelah. Oke, silakan bekerja. Ini kelompok apa? Kelompok Nabi Amos. sudah bagi tugas-tugas. Sudah. Siapa yang menarakan? Suara Tuhan. Suara Tuhan. Charles kau? Oke, turunlah bangsa Israel.
Jadi semua dapat tugas? Semua dapat tugas? Oke. Bagus. Sudah dikerjakan? Sudah? Siapa yang jadi Nabi Yesaya? Oke. Siapa lagi tokoh-tokoh di situ? Rilis sebagai apa? Rilis sebagai apa? Ya? Narator? Oke. Berarti yang lain kamu serapin semua? Oke. Siap tampil? Oke. Mantap. Kelompok apa ini? Kelompok Nabi Elia. Waktu selesai, kelompok Nabi Elia sudah selesai? Oke. Kelompok Nabi Amos sudah? Sudah selesai? Sekarang kelompok mana yang mau duluan? Kelompok Nabi Elia atau Nabi Amos? Ya? Nabi Elia. Oke, kita sambut Nabi Elia dengan tepuk tangan. Oke. Setelah kelompok Nabi Elia dan Nabi Amos berdiskusi atau membuat proyek tentang sebuah drama, sekarang kelompok Nabi Elia akan mempresentasikan hasil proyek mereka. Silakan kelompok Nabi Elia perkenalkan diri kalian, kemudian presentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok Nabi Elia. Perkenalkan, kami dari kelompok Nabi Elia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penglihatan di bait palsu. Saya pilih sebagai narator. Pada tahun masa wafatnya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang tinggi, jubahnya memenuhi bait. Serafim muncul di sisi kiri Yesaya, masing-masing memiliki 6 sayap. Mereka terbang mengelilingi tahta Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Yesaya mengangguk memahami bahwa tugasnya yang akan sulit, namun penuh keyakinan. Dan Yesaya yang telah dipanggil dan disucikan dan diutus oleh Tuhan untuk membawa pesannya kepada bangsa yang keras hati, sebagai tanda kasih dan rencana keselamatan yang telah ditetapkan Tuhan. Yesaya berjalan keluar dengan penuh semangat, siap menjalankan tugasnya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk wow untuk kelompok Nabi Elia. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, silakan dulu. Kasih Pak. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kelompok Nabi Elia. Sekarang kita menuju ke kelompok Nabi Amos. Oke, kita sambut Nabi Amos dengan tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok Nabi Amos. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Terang di Tengah Kegelapan. Saya Yantri berperan sebagai narator. Saya Jelicia berperan sebagai Nabi Yesaya. Saya Adina berperan sebagai orang pertama. Saya Jerry berperan sebagai orang kedua. Bangsa Israel berada dalam penderitaan dan kegelapan hidup. Mereka lapar dan kehilangan harapan, berjalan di bumi yang sunyi sepi tanpa cahaya. Dalam keputusan, mereka menyalahkan Tuhan dan Rajanya, dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Hai kamu yang berjalan dalam kegelapan, dengarkanlah, sebab bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri gelap, atasnya terang telah bersinar. Betul, harapan akan datang, sebab beban yang dipikul oleh bangsa ini akan dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Tidak ada lagi keputusan, tidak ada lagi kegelapan,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dibiarkan untuk kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Nabi Amos. Kita beri tepuk wow untuk kelompok Nabi Amos. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Oke, silakan duduk kelompok Nabi Amos. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih untuk kelompok Nabi Amos, kelompok Nabi Elia yang sudah mempresentasikan hasil proyek kalian. Luar biasa. Sekali lagi beri tepuk wow untuk kalian. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Oke. Jadi anak-anak, Nabi Yesaya itu dia hidup pada masa apa? Raja siapa tadi? Raja Uzia. Raja Uzia. Oke. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak tantangan, termasuk ancaman dari bangsa-bangsa lain. Ya tadi kita sudah nonton tadi ada ancaman dari bangsa apa? Aram. Ya toh? Oke. Jadi dari yang tidak setia umat Israel kepada Allah, Allah mengutus seorang nabi yaitu Nabi Yesaya hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Oke. Sebelum kita melakukan asesmen formatif, Pak ingin mengetahui kemampuan kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini dengan sebuah game. Permainan game ini yang pertama kita awali dengan tongkat, Tongkat diedarkan dengan diiringi sebuah lagu. Kemudian siapa yang mendapat tongkat, dia yang berhak untuk menjawab pertanyaan. Boleh? Boleh. Oke, mari kita sama-sama bermain. Oke, pilih nomor berapa? Nomor 4. Mana tunjuk? Mana? Oke. Nabi adalah orang yang diutuskan Allah untuk mewartakan firman Allah. Sebutan lain dari Nabi adalah cepat C. apa? Penyambung lidah Allah. Oke, 100 tepuk tangan. Aduh cepat. Nomor 5. Nomor berapa? 5. Terus nama saya yang akan terjadi melainkan untuk menyampaikan B. Kehendak Allah. Oke, 100. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Terima Oke, Mas sudah melihat kemampuan kalian tadi dalam bermain game, kuis. Sekarang paling ingin mengetahui, tolong ditulis namanya. Oke, tolong. Kemudian kerjakan dan dikumpulkan. Jangan lupa nama. Oke. Sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan dari sana, kumpul ke sini, tenang di tempat. Adik kalian pusing di Oke, terima kasih.
kasih karena kalian sudah membuat asesmen formatifnya, sudah menjawab dengan baik. Nanti Pak akan periksanya. Tapi Pak yakin dari game tadi kalian mampu mengerjakan asesmen formatif ini. Dalam pembelajaran kita hari ini kita sudah melihat tentang apa tadi? Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan juru selamat. Oke. Jadi kita sudah melihat tadi siapa itu Nabi Yesaya, kemudian apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, siapa itu juru selamat. Oke, di sini ada soal refleksi. Nanti ada beberapa soal ini kalian jawab. Oke, perlu diulangikan. Kalian jawab. Kalian menjawabnya. Kerja 5 menit, cepat. Jangan lupa tulis nama. Refleksikan. Oke. Oke, waktu selesai. Silakan dikumpulkan refleksinya. Oke, dari sana kumpul ke sini. Bapak tinggal ambil. Cepat, cepat. Nih. Oke anak-anak, terima kasih atas hasil refleksi kalian, atas pembelajaran kita hari ini. Pak Guru berharap pembelajaran kita hari ini menyenangkan untuk kalian. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan kita akan melihat bersama tentang apa? Coba lihat di materi ajar kalian. Tentang apa? Setelah Nabi Yesaya tentang apa? Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Sang Juru Selamat. Oke, minggu depan kita akan bersama melihat tentang Yesus Sang Juru Selamat. Oke, anak-anak, pertemuan kita kali ini sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Salah satu dari kita memimpin kita dalam doa penutup. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. 1, 2, 3. Siap berdoa. Thomas siap pimpin doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa pulang ke rumah belajar. Jangan lupa hari Minggu ke gereja. Bisa? Bisa. Di rumah harus belajar. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, Pak.